Hiyo teman-teman, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Dimanapun kalian berada, tetap semangat beraktivitas yang nakama. Dan yang paling terpenting, jaga kesehatan kalian, oke? Manga One Piece kembali hadir pada minggu ini. Di berbagai forum pun sudah mengungkap isi bocoran manga One Piece chapter 1076 yang baru saja rilis. Sebelumnya, terima kasih kepada Redon dan juga Warskin Forum yang sudah membocorkan beberapa informasi ini. Sebelum kita membahas bocoran chapter terbaru ini, Tamagon akan mengingatkan bahwa chapter lalu memperlihatkan kembali kondisi Pulau Egghead selepas sang pengkhianat kembali menyabotase sistem dan alat komunikasi di sana. Itu pun diikuti dengan Seraphim yang tidak terkendali dan menyerang semua para aliansi untuk menghambat mereka keluar dari Pulau Egghead. Apakah pengkhianat akan melakukan aksinya lagi pada chapter lanjutan ini? Dan bagaimanakah nasib dari kelompok pencari Vegapunk? Apakah mereka akan segera menemukan si kakek tua dan bergegas kabur dari sana? Yup, sebelum kita masuk ke dalam videonya, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1076 kita kali ini diberi judul Old Friend. Bocoran pertama pada chapter kita kali ini yakni melanjutkan tentang apa yang terjadi di chapter kemarin di mana kedua anggota dari CP0 yakni Rob, Lucci, dan juga Kaku meminta Luffy dan juga Zoro membebaskan mereka untuk bersama-sama melawan Seraphim dengan kondisi yang terdesak untuk saat ini. Kali ini mereka diperlihatkan akhirnya dibebaskan dan terjadi duet yang memang mereka benar-benar ucapkan kemarin. Rob, Lucci, dan juga Luffy melawan Esbir. Sementara itu Kaku dan juga Zoro melawan S-Hawk. S-Hawk ternyata diperlihatkan memiliki buah iblis dari Mr. One. Sementara itu di sisi lain kita sudah mendapatkan posisi dari Vegapunk yang asli. Dia dipenjara bersama dengan beberapa agen Superpole. Agen tersebut telah dikurung di sana selama berbulan-bulan. Kemudian bocoran terakhir kita pun mendapatkan kabar lagi tentang posisi dari salah satu Yonko yakni Akagami no Sense. Sekarang dia terlihat ada di Elbaf bersama dengan para raksasa, Brogy, Dory, dan juga yang lainnya. Di sisi lain, Kid pun telah tiba di pantai Elbaf. Yups, begitu banyak hal yang mengejutkan yang ada pada chapter ini. Jadi, Tamagon akan sedikit saja membahas mengenai beberapa hal yang menarik yang akan bisa kita gali ke depannya. Dimulai dari para agen CP0 yang berkolaborasi dengan Luffy dan juga Zoro untuk berupaya menjatuhkan Seraphim di depan mereka. Kita kembali melihat sosok kekuatan misterius yang ada pada diri Luffy yang menjadikan musuhnya beralih selanjutnya sebagai temannya untuk saat ini. Apakah dengan kejadian ini kebersamaan mereka akan berlanjut? Tamagon rasa iya, tapi mungkin belum saatnya untuk saat ini. Rob, Lucci, dan juga Kaku ini masih perlu proses untuk meyakinkan dirinya bahwa yang mereka lakukan untuk membantu topi jerami nanti ke depannya akan benar-benar sesuai dengan isi hati mereka. Toh juga apa yang mereka kejar yakni untuk mengalahkan Luffy dan juga Zoro sudah benar-benar terkubur. Mereka mungkin akan sadar nanti dan akan menyesali perbuatan yang mereka lakukan selama ini dengan obsesi mereka untuk mengalahkan Luffy dan juga Zoro. Berlanjut ke buah iblis S-Hawk yang sangat unik. Terungkap bahwa dia memiliki kemampuan dari Mr. One. Tamagon pernah jelaskan bahwa setiap Seraphim akan memiliki buah iblis tertentu yang memang Vegapunk berikan ke mereka dengan tujuan penambahan daya kekuatan. Green Blood yang disebutkan di awal oleh Vegapunk menjadi kunci bahwa semua Seraphim memiliki kemampuan buah iblis di dalamnya. Green Blood ini juga yang menjadi kunci pembuatan buah iblis bertipe Paramecia. Uniknya adalah dia memiliki kemampuan dari Mr. One dengan bisa memunculkan pedang di sekujur tubuhnya. Yups, ini pun sangat relate sekali dengan kemampuan yang dimiliki oleh Mihawk yang juga ahli dalam berpedang. Nah, sepertinya memang Vegapunk ini memilih buah iblis yang benar-benar cocok kepada Seraphim yang akan dia pasang ke tubuh robot ini. Seperti halnya yang kita temukan pada Seraphim S-Hawk yang punya kekuatan Sui Sui no Mi, model kemampuan berenang yang sangat cocok dengan S-Hawk. Dan kita akhirnya menemukan sisi lain dari cerita utama. Yups, ini memperlihatkan Akagami no Sense sedang berada di Pulau Elbaf bersama dengan para raksasa. Masih belum dijelaskan apa yang dia lakukan di sana. Dan mungkin Pulau Elbaf ini memang adalah pulau kekuasaan milik Yonko Akagami. Yups, dan tepat sekali rasanya kita akan mendapatkan pertarungan lanjutan kedua di mana bajak laut Kid juga sudah menginjakan kakinya di pantai Elbaf. Kid benar-benar tidak tahu ada seorang monster yang sudah tiba duluan di sana. Kita berdoa saja ya semoga tangan kanan dari Kid benar-benar tidak akan hilang kembali seperti hal nasib yang dialami oleh tangan kirinya. Seperti biasa ya, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamagon juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini.
Tahukah kalian baru-baru ini kita dikejutkan dengan fans dari klub sepak bola PSG yang dimana mereka pada saat pertandingan PSG melawan Bayern Munchen di Liga Champions, mereka membentangkan spanduk yang sangat besar yang berisi dengan gambar Luffy yang sedang menjotos logo dari Bayern Munchen. Ada lagi bintang sepak bola yang berasal dari klub Borussia Dortmund yang bernama Karim Adeyemi. Baru-baru ini pada saat pertandingan Borussia Dortmund melawan Chelsea di Liga Champions, dia mencetak gol kemenangan melawan Chelsea. Uniknya, skin leg yang dia gunakan mempunyai gambar Monkey D. Luffy lengkap dengan logo bajak laut topi jerami dan juga logo dari klub Borussia Dortmund. Tahukah kalian ada yang baru dari cover komik yang sudah dirilis baru-baru ini oleh Eiichiro Oda? Yups, cover One Piece volume 25 di remake di volume 105. Sebelumnya hal serupa juga terjadi yakni di komik volume 1 yang di remake ulang ke komik sampul 61. Kemudian pertanyaannya kenapa cover volume 25 bisa mirip seperti volume 105? Yups, di cover 105 terlihat adanya Yonko yang baru saja dilantik, yakni Shanks, Luffy, Buggy, dan juga Kurohige. Kemudian secara kebetulan cover komik di volume 25 memperlihatkan mereka berempat juga namun dalam penampilan yang lama. Lalu dari kalian mungkin ada yang bertanya ya, kenapa Carrot bisa ada di tengah-tengah mereka di komik volume 25? Jawabannya cukup simpel, karena tahun ini adalah tahun Shio Kelinci. Maka dari itu si Kelinci Carrot ini nongol di tengah-tengah para Yonko ini. Jadi buat nakama semua khususnya fans Carrot, ini tidak ada hubungannya ya teman-teman dengan nakama baru ataupun aliansi Luffy dan sebagainya. Tahukah kalian Bartolomeo Kuma adalah budak dari Tenryubito? Itu terlihat dari tatu punggungnya yang juga sama dengan yang dimiliki oleh buah Hancock pada saat dia masih kecil yang dianiaya oleh seseorang. Sepertinya ada terjadi sesuatu yang aneh pada beberapa budak dari Tenryubito. Dalam mencari keberadaan budak, Naga Langit sepertinya memilih siapa yang akan dijadikan pelayannya dan kemudian dia akan berikan logo mengerikan ini kepada mereka masing-masing. Seseorang yang menjadi budak mereka sepertinya adalah orang-orang yang punya intelijensi tinggi, berasal dari ras spesial, pintar dalam melakukan sesuatu unik dan juga berbeda dari yang lainnya, dan yang paling utama adalah punya ciri khas dari diri sendiri. For your information, bahwa budak pertama Tenryubito disebut Devil Diaz. Baik Bartolomeo dan juga Diaz merujuk kepada penjelajah Portugis yang terkenal, Bartolomeo Diaz. Dia adalah seorang penjelajah Eropa yang paling pertama mengelilingi dunia ini. Oh iya, tidak lupa teman-teman umumkan bahwa pemenang untuk hadiah giveaway berupa uang sebesar 500.000 untuk 5 orang pemenang akan diumumkan besok di video review ya. Jadi jangan sampai kalian lewatkan pengumuman ini, oke? Yes, mungkin itu sajalah yang bisa teman-teman sampaikan terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1076 ini. Ada juga teman-teman infokan beberapa informasi penting dan juga menarik dari One Piece seminggu belakangan ini. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.